Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Pada kesempatan kali ini Pak Takim akan menjelaskan tentang penggolongan hewan, bagian cara berkembang biak. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita bisa mengetahui bagaimana hewan itu dapat berkembang biak, apakah dengan cara bertelur atau dengan beranak atau dan lainnya. Nah, Bapak harapkan pada kesempatan kali ini anak-anakku dapat menyimak video ini dengan baik sehingga mudah dipahami dan dapat bermanfaat buat menambah ilmu pengetahuan kita semua. Selamat menyaksikan dan dipahami bersama. Oke, sebelum kita mulai lebih dalam mengenai materi ini, kita sama-sama berdoa. Semoga ilmu ini jadi bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Sekarang kita akan bahas mengenai tujuan makhluk hidup. Dalam hal ini hewan yang kita pelajari. Bagaimana cara berkembang biaknya. Apa sih tujuan makhluk hidup itu berkembang biak? Yang pertama adalah agar tidak mengalami kepunahan. Kedua, untuk mempertahankan jenis atau spesiesnya. Dan yang ketiga adalah untuk mendapatkan keturunan. Kita akan bahas yang pertama adalah agar tidak mengalami kepunahan. Maksudnya apa? Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempertahankan jenis atau spesies mereka. Supaya spesies mereka itu akan tetap terjaga dan lestari dan bisa kita temui di alam ini, terutama di alam bebas. Berikutnya, banyak hewan-hewan dan juga tumbuhan itu juga sudah mengalami kepunahan. Sebagian karena alam, sebagian juga karena ulah manusia. Nah, untuk menghindari kepunahan, beberapa hewan ada yang perlu turut campur tangan manusia supaya hewan itu tetap bisa ada di alam bebas dan tidak mengalami kepunahan. Tujuan berikutnya adalah mempertahankan jenis atau spesiesnya. Dalam sebuah ekosistem ada yang namanya hukum rantai makanan. Ada predator dan selalu ada yang diburu atau yang sebagai mangsa. Nah, supaya dia mempertahankan spesiesnya di habitat tersebut, maka perlu ada perkembangbiakan sehingga penerus dari spesies itu akan terus ada dan rantai makanan itu tidak akan terputus. Lalu kemudian mendapatkan keturunan. Nah, untuk beberapa makhluk hidup, bahkan hampir semuanya ya, bahwa keturunan adalah hal yang perlu dijadikan sebagai hal yang utama. Untuk apa? Untuk keberlangsungan spesiesnya dan supaya spesies itu tetap lestari dan tetap berada di alam bebas. Berikutnya adalah jenis-jenis perkembangbiakan. Apa sajakah jenis perkembangbiakan hewan yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah generatif atau dengan cara kawin, di mana pada perkembangbiakan generatif ada 3 jenis, yaitu pertama, hewan yang bertelur atau nama lainnya adalah ovipar. Lalu yang kedua, beranak, bisa juga disebut juga dengan melahirkan. Nama lainnya adalah vivipar. Dan yang ketiga adalah dia bertelur dan juga beranak. Nama lainnya adalah ovovivipar. Oke. Jenis yang kedua adalah perkembangbiakan dengan cara vegetatif atau dengan kata lain dengan cara tak kawin. Di mana yang kita pelajari dari perkembangbiakan vegetatif itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah membelah diri, yang kedua bertunas, yang ketiga adalah fragmentasi. Kita akan mulai membahas dari yang generatif.
di mana generatif adalah perkembangbiakan hewan secara kawin. Artinya, perkembangbiakan secara generatif memerlukan dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan atau nama lainnya adalah spermatozoid, dan sel kelamin betina atau nama lainnya adalah sel telur atau juga bisa disebut dengan ovum. Nah, perkembangbiakan generatif ini diawali dengan pembuahan dengan cara meleburkan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, dan hasilnya akan menghasilkan pembuahan. Nah, pembuahan ini disebut juga dengan zigot. Lalu setelah zigot jadi, maka zigot akan bertumbuh menjadi yang namanya embrio atau kita kenal dengan nama janin. Setelah itu, setelah tumbuh menjadi embrio, maka embrio inilah yang nantinya akan menjadi individu baru. Artinya yang nanti akan dilahirkan dan kemudian dia akan menjadi anak, berkembang menjadi remaja dan akhirnya besar dan akhirnya terjadi pembuahan kembali, dan begitulah siklusnya terus sampai seterusnya. Perkembangbiakan secara generatif yang pertama yang kita bahas adalah bertelur atau vipar. Sesuai dengan namanya, bahwa hewan ini akan berkembang biak dengan cara bertelur. Karena ini adalah perkembangbiakan secara generatif, maka tetap perlu adanya sel spermatozoid dan sel telur, dimana ketika keduanya melebur terjadi pembuahan, maka tetap terbentuklah yang namanya embrio. Akan tetapi embrio ini akan berkembang dan tumbuh di dalam cangkang telur, di mana kulit dari cangkang telur ini terbuat dari sebuah zat yang namanya zat kitin atau zat tanduk, sehingga embrio dapat terlindungi sampai waktunya embrio itu menetas dan keluar dari telur tersebut. Setelah telur dikeluarkan oleh induknya, embrio ini akan menjadi individu baru saat terjadi proses pengeraman oleh induknya. Jadi supaya dia menetas, telur itu harus dierami oleh induknya. Tapi dalam beberapa kasus, khususnya bagi dunia peternakan kayak seperti ayam atau bebek, maka telur-telur itu tidak dirami langsung oleh induknya, tapi akan diambil oleh manusia, kemudian ditaruh di dalam wadah untuk pengeraman, di mana suhu dan panasnya akan disesuaikan dengan kondisi dia dirami, dan akhirnya ditetaskan, dan tentu saja itu yang akan dimanfaatkan oleh manusia. Nah, calon anak ini akan mendapatkan nutrisi dan cadangan makanan yang berasal dari dalam telur. Apa yang ada dalam telur itu yaitu adalah kalau kita buka telur ayam, maka itu terdapat putih telur dan kuning telur. Nah, dari situlah embrio akan mendapatkan nutrisi sampai dia akan menetas. Pada hewan yang bertelur ada dua jenis pembuahan. Pembuahan yang bisa terjadi di dalam tubuh induknya atau internal, atau juga yang bisa di luar tubuh induknya atau juga namanya pembuahan eksternal. Pembuahan sendiri dibedakan seperti tadi yang dijelaskan, dibedakan menjadi dua, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina yang disebut juga pembuahan internal. Nah, ini contohnya adalah jenis-jenis burung, reptil ya. Itu semuanya telur berada di dalam tubuh induknya. Kemudian akan dikeluarkan dan dirami, atau beberapa jenis reptil itu menguburnya di dalam pasir. Kedua adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betinanya, yaitu eksternal. Nah, ini biasanya pada contohnya hewan jenis amfibi, kodok ya, atau juga ikan. Nah, ada ciri-ciri khusus beda dengan yang internal. Kalau internal biasanya telur embrionya dilindungi oleh cangkang telur yang keras. Tapi kalau yang eksternal itu biasa dilindungi oleh cairan berlendir dan biasanya jumlahnya banyak.
Kenapa jumlahnya banyak? Karena telur-telur ini akan ditaruh di dasar perairan atau ditempelkan di akar-akar tumbuhan air. Nah, karena dia di dalam air, ada resiko hanyut atau pada saat terjadinya pembuahan, yaitu sang jantan akan menghampiri telur itu untuk disemprotkan spermatozoidnya. Nah, spermatozoid akan masuk ke sel telur, dimana sel telur itu yang berlendir tadi. Nah, itu fungsinya salah satunya supaya tidak terbawa arus, dan juga dari sekian banyak telur yang dikeluarkan oleh betina, maka akan banyak juga yang bisa dibuahi oleh spermatozoid karena letaknya di dalam air ya, bukan di daratan. Kalau di daratan biasanya dilindungi oleh cangkang telur. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu pertama, dia tidak memiliki daun telinga ya, kita bisa lihat ayam nggak punya telinga ya, tapi bagaimana dia mendengar? Dia mempunyai lubang ya. Kalau kamu pernah melihat atau memegang ayam, itu bisa di bagian kepalanya itu ada lubang kanan dan kiri ya. Nah, itu dari situ dia bisa mendengar. Dan juga tidak memiliki kelenjar susu ya, artinya nggak ada ceritanya ya ayam itu menyusu kepada induknya, tidak. Tapi ayam itu dia ketika dia jadi anak ayam atau bahkan anak burung, beberapa ada yang langsung mencari makanannya sendiri dibantu oleh induknya, ada yang dicarikan oleh induknya lalu disuapi oleh induknya. Seperti burung itu disuapi oleh induknya nyari, terbang dari sarang mencari makanan, kemudian dia kembali setelah mendapat makanan lalu dikasih ke paruh anaknya. Nah, itu untuk beberapa jenis burung, tapi tidak semua burung. Contohnya ayam. Nah, kalau ayam biasanya dia mencari bersama induknya, mengais-ngais di tanah, ada entah itu cacing dan lain sebagainya, dia akan makan. Beda dengan kalau ikan. Nah, kalau ikan dia tidak dibantu oleh induknya, tapi juga mencari sendiri. Contoh hewan ovipar yang pertama adalah buaya. Berikutnya jenis ikan, salah satunya adalah ikan salmon. Nah, kalau ikan salmon ini pada masa dia mencari makan itu biasanya di laut. Tapi ketika pada masa dia sudah mulai bertelur, maka dia akan berenang melawan arus kembali ke sungai, dan dia akan bertelur di daerah air tawar seperti itu. Nah, peristiwa ini dinamakan migrasi salmon. Berikutnya hewan yang ada di sekitar kita, sering kita lihat, yaitu ayam. Kemudian bebek, burung elang, ada yang tahu ini hewan apa atau burung apa? Ya, ini adalah burung camar ya. Burung camar hidupnya di sekitaran laut untuk mencari makan berupa ikan. Sampai ada judul lagunya ya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah burung apa ini kira-kira? Pernah melihat? Ya, kalau sering ke daerah-daerah di beberapa negara ya, ini bahkan dibiarkan hidup bebas di jalan-jalan, yaitu burung merpati. Dan burung merpati juga dulu digunakan sebagai alat komunikasi ya, dengan cara menjadikannya sebagai merpati pos. Yang berikutnya katak. Nah, coba anak-anakku sekalian perhatikan dari warna kataknya.
Kira-kira katak ini, kan ada tuh katak yang suka dijadikan suike. Tahu suike? Suike itu makanan yang bahan bakunya adalah katak ya. Nah, kira-kira ini bisa nggak ya dijadiin makanan atau suike itu? Tentu tidak ya. Kenapa? Karena dilihat dari corak warnanya, dia mempunyai corak warna yang begitu menarik. Artinya si katak ini pada tubuhnya atau kulitnya itu menandakan bahwa dia beracun. Ya, jadi di kulitnya itu ada lendir. Nah, lendirnya itu beracun. Makanya oleh beberapa orang pedalaman ya, itu anak panah atau bahkan sumpit, batang sumpit yang dia gunakan untuk berburu itu dilumuri lendir dari katak-katak khusus yang bercorak cerah ini. Kenapa? Karena sifatnya racun itu adalah abuse. Jadi ketika dia berburu, hewan buruannya akan terbius. Jadi jangan coba-coba makan katak yang berwarna seperti ini ya, karena sangat bisa membuat racun katak ini. Berikutnya adalah generatif atau perkembangbiakan secara generatif dengan cara beranak atau melahirkan atau vivipar. Hewan ini berkembang biak sesuai dengan namanya adalah dengan cara beranak atau melahirkan, di mana dia termasuk ke dalam satu golongan hewan, yaitu hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Hewan yang melahirkan sebenarnya juga menghasilkan sel telur. Namun bedanya dengan yang ovipar, telur yang dihasilkan oleh hewan vivipar ini tidak dibungkus, telurnya tidak dibungkus oleh cangkang dan tidak dikeluarkan dari tubuh hewan betinanya saat dia berupa sel telur. Telur yang tadi dihasilkan oleh hewan itu akan dibuahi oleh sel spermatozoid ya, di dalam rahim tentu saja, karena hewan-hewan yang vivipar ini merupakan hewan yang pembuahannya terjadi secara internal. Setelah terjadi pembuahan, maka terbentuklah yang namanya embrio, hewan yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim dengan memanfaatkan nutrisi dari induknya. Dari mana nutrisi yang diperoleh embrio saat di dalam rahim? Nah, embrio ini akan mendapatkan nutrisi itu disalurkan langsung melalui plasenta atau tali pusat. Kalau kita bisa bayangkan atau bagaimana bentuknya tali pusat ini, contohnya adalah manusia ya. Manusia walaupun bukan hewan, dia termasuk ke dalam mamalia karena sifatnya yang sama, yaitu menyusui dan juga melahirkan. Pada saat bayi lahir ke dunia ya, atau dilahirkan oleh ibunya, maka di bagian pusar perutnya itu akan ada seperti tali ya, dimana tali itu yang nanti akan menempel ke rahim induknya. Nah, dari situlah maka makhluk hidup atau embrio itu akan mendapatkan nutrisi dari induknya. Jadi apapun yang dimakan induknya itu yang akan menjadi nutrisi bagi embrio tersebut. Embrio atau calon bayi atau janin ya, itu akan mengalami pertumbuhan di dalam rahim hingga sempurna, baru kemudian akan keluar dari kandungan induknya. Setelah organ di dalam tubuh bayi tersebut sempurna, maka bayi tersebut akan siap dilahirkan ke dunia sehingga menjadi individu yang baru. Jadi hewan-hewan yang beranak atau melahirkan secara garis besar bisa kita buat diagramnya seperti ini. Ada sel jantan, ada sel telur, kemudian mereka melebur dan terjadilah yang namanya pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, maka terbentuklah yang namanya zigot. Nah,
Zigot akan berkembang biak menjadi embrio, di mana dia sebelum berkembang biak menjadi embrio dia akan menempel dulu di dinding rahim. Dia akan berkembang biak di situ sampai cukup besar. Setelah jadi zigot, maka zigot ini akan terus berkembang dan jadilah embrio. Kemudian embrio akan berkembang sampai organnya menjadi sempurna dan kemudian baru dilahirkan dan jadilah individu baru. Berikutnya adalah ciri-ciri hewan vivipar, yaitu pertama, dia memiliki daun telinga, kemudian memiliki puting susu dan kelenjar susu. Artinya di situ nanti anaknya akan menyusu ya dari induknya. Kemudian tubuhnya ditutupi oleh rambut. Ingat, tubuhnya ditutupi oleh rambut, bukan oleh bulu. Jadi kalau ada pertanyaan, tubuh kucing ditutupi oleh titik. Jawabannya bukan bulu ya, tapi adalah rambut. Jadi yang ditutupi tubuh kucing adalah rambut kucing, bukan bulu kucing. Lalu kemudian ciri berikutnya adalah janin tumbuh di dalam rahim. Nah, karena ciri-ciri inilah maka hewan vivipar itu masuk ke dalam golongan hewan mamalia. Contoh hewan-hewan vivipar. Hewan vivipar yang berada di darat contohnya kucing, gajah, singa, harimau, kuda, dan lain-lain. Masih banyak lainnya ya. Kemudian selain di darat ada juga di air loh. Ternyata hewan yang melahirkan itu ada di air. Contohnya adalah lumba-lumba, dugong, paus, pesut, sapi laut ya. Ini contoh hewan yang pertama, yaitu kucing ya. Lucu kan? Kucingnya imut. Nah, ini adalah ketika kucing sedang menyusu pada induknya. Jadi kucing itu sekali melahirkan bisa 4-5 paling banyak ya. Jadi dia menyusu kepada induknya. Ini adalah gajah. Ada anak gajah yang sedang menyusu pada induknya. Kemudian kita lihat di situ ada harimau, anak harimau yang sedang menyusu pada induknya. Ya, kemudian monyet ekor panjang. Ini juga anaknya sedang menyusu pada induknya. Kuda, itu juga anak kuda sedang menyusu pada induknya. Ini adalah lumba-lumba. Lumba-lumba, paus, pesut, dugong ya. Ini hewan air yang menyusui. Nah, bagaimana dia menyusui? Sedangkan susu itu berbentuk cairan. Jadi kalau misalkan secara logika cairan ya, ketika dia ketemu air maka dia jadi ambyar ya, jadi menyebar. Tapi pada kenyataannya tidak. Jadi si anak lumba-lumba ini akan mendapatkan mulutnya ke dekat lubang tempat induknya menyemprotkan susu, di mana susunya itu karena saking berlemak yang tinggi, maka ibarat kata minyak ya, kalau kita tuangkan ke dalam air, maka minyak itu kan tidak akan nyatu dengan air, dia akan ngambang di atas karena massa jenisnya yang berbeda. Nah, begitu halnya dengan susu si lumba-lumba ketika disemprotkan oleh induknya, karena di situ lemak sangat padat banyak gitu ya. Jadi ketika disemprotkan dia akan mengambang di air, dari situ dihirup oleh anaknya.
Berikutnya adalah yang bertelur dan melahirkan atau dikenal juga dengan nama ovovivipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak, di mana setelah terjadi proses pembuahan, maka embrio akan berkembang biak di dalam telur. Sedangkan untuk mendapatkan nutrisi, sama seperti hewan ovipar, dia mendapatkan nutrisinya itu bukan langsung dari tubuh induknya, melainkan dari nutrisi yang berada atau yang tersedia di dalam telurnya. Setelah pertumbuhannya sempurna, maka telur itu pun akhirnya menetas. Nah, setelah telur menetas, baru bayi atau anak hewan tersebut itu akan keluar dari tubuh induknya. Jadi, bedanya adalah kalau ovipar, dia keluar berupa telur, kemudian menetas langsung dari telur itu, dan itu udah berada di luar tubuh induknya. Yang vivipar itu berada di dalam tubuh induknya lalu dilahirkan, jadi keluar dari tubuh induknya. Sedangkan kalau ovovivipar, dia bertelur dulu, membentuk cangkang. Di dalam cangkang telur tersebut dia berkembang sampai organnya lengkap sempurna, akhirnya telurnya menetas, baru dimana telur ini berada di dalam tubuh induknya dulu, tidak dikeluarkan. Kemudian ketika telurnya menetas, baru dia akan keluar dari tubuh induknya. Jadi dia telurnya di dalam tubuh induknya sampai dia menetas di dalam tubuh induknya baru keluar. Itu adalah hewan yang ovovivipar. Ciri-ciri hewan ovovivipar yaitu: yang pertama, pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. Kedua, setelah terjadi pembuahan, maka terbentuk telur. Ketiga, zigot tumbuh dan menjadi embrio, itu berada di dalam telur. Keempat, cadangan makanan berasal dari dalam telur dan bukan dari induknya, melainkan dari dalam telur. Kemudian yang terakhir, setelah pertumbuhan embrio sempurna, telur menetas dan anak hewan baru keluar dari dalam tubuh induknya. Contoh hewan ini adalah bunglon, kadal, salamander, piton, ikan hiu, ikan pari, kuda laut, ular boa. Itu contoh pertama hewan ovovivipar, yaitu bunglon atau biasa dikenal juga dengan nama camellia. Ini adalah kadal. Dan tahu ini hewan apa? Ini bukan kadal ya. Ini adalah salamander. Dia termasuk ke dalam golongan amfibi. Ini adalah ular piton. Kemudian hiu. Ikan pari. Kemudian kuda laut. Nah, untuk kuda laut uniknya, justru yang mengandung adalah ayahnya atau sang jantannya, bukan induknya. Kita lihat di sini perutnya menggembung. Artinya ini adalah hewan jantan. Jadi kuda laut jantan ya. Kalau yang lain yang mengandung adalah betinanya, cuman kalau kuda laut yang telurnya itu justru disimpan di dalam kuda laut jantan. Berikutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif, di mana perkembangbiakan ini secara tidak kawin.
Umumnya, hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif adalah hewan yang memiliki tingkatan rendah atau hewan yang tidak memiliki struktur tubuh yang sempurna dibandingkan dengan hewan tingkat tinggi yang memiliki struktur tubuh yang sempurna. Contohnya hewan bersel 1. Yang pertama dari contoh hewan yang vegetatif adalah hewan yang perkembangbiakannya dengan cara membelah diri. Di mana hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri itu bagian tubuhnya akan terbelah menjadi dua dan nantinya akan menjadi dua individu yang berbeda. Di mana pada perkembangbiakan ini pembelahan pertama kali terjadi pada inti selnya, lalu baru kemudian bagian tubuh lain ikut membelah. Sehingga pembelahan ini akan menghasilkan dua sel kembar yang sama. Setiap sel hasil pembelahan tersebut akan menjadi individu yang baru yang dapat tumbuh dan berkembang biak dengan cara yang sama pula. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah hewan bersel 1, di mana hewan ini sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Contoh hewan yang pertama adalah amuba. Ini adalah gambar amuba. Berikutnya adalah Euglena viridis yang merupakan hewan bersel 1 juga. Oke, penjelasan mengenai cara hewan membelah diri. Kita perhatikan dulu hewan yang ada di gambar paling atas, yaitu amuba. Ya, di situ ada 4 gambar. Gambar pertama paling sebelah kiri, kedua, ketiga, dan seterusnya yang paling sebelah kanan. Nah, gambar kita lihat di amuba. Amuba pada awalnya adalah satu hewan. Kemudian di gambar berikutnya setelah panah adalah intinya mulai memisah. Dan kemudian berkembang biak terus gitu kan. Akhirnya intinya akhirnya benar-benar memisah menjadi inti masing-masing, tapi bagian tubuhnya masih menyatu. Dan akhirnya masing-masing tubuh ini melepas menjadi individu baru masing-masing, menjadi dua individu amuba yang berbeda. Nah, individu-individu ini baik yang di sebelah kanan maupun yang sebelah kiri amuba ini akan memecah kembali, membelah diri kembali, dan seterusnya sampai seterusnya. Sedangkan gambar yang kedua ini contoh dari Euglena viridis. Kita lihat di sebelah paling kiri, ya, di situ ada gambar rambut getarnya, ya. Rambut getarnya itu awalnya intinya satu, lalu kemudian lama kelamaan karena dia udah waktunya untuk membelah diri, intinya mulai membelah. Intinya di mana? Bagian bawah yang di tengah. Kita lihat rambutnya itu kan ada dua, di kanan dan di kiri, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Nah, di bagian tengahnya itu ada bulatan yang hitam. Nah, itu adalah intinya. Terus gambar berikutnya di situ intinya mulai memisah, ya. Intinya mulai memisah dan akhirnya intinya sudah mulai terpisah, bagian tubuhnya lah yang terbelah, mulai terbelah. Gambar berikutnya intinya sudah benar-benar terpisah dan bagian tubuhnya masih menyambung sedikit. Dan terakhir adalah gambar Euglena viridis yang benar-benar terpisah intinya dan tubuhnya. Dan ini nantinya juga akan membelah diri juga, ya. Peristiwa ini nanti akan lebih detail dipelajari di kelas di SMA, ya, kalau tidak salah. Bapak tidak akan menjelaskan lebih detail tentang peristiwa ini, hanya memberikan gambaran saja begini cara hewan tersebut membelah diri. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi adalah perkembangbiakan dengan cara pemisahan bagian tubuhnya, di mana bagian tubuh yang terpisah tersebut akan menjadi individu yang baru.
Contoh hewan yang mengalami fragmentasi adalah bintang laut. Kemudian hewan ini, Anda tahu ini hewan apa? Ini adalah cacing planaria atau disebut juga dengan cacing pipih. Nah, cara berkembang biaknya adalah dengan cara seperti yang kita lihat di gambar. Ya, ada satu cacing planaria yang utuh, kemudian di situ ada gambar yang putus-putus ya. Artinya bagian itu yang dipotong. Jadi kita ke atas dulu, bagian kepala yang dipotong. Ketika bagian kepala yang dipotong, maka di situ akan tumbuh titik-titik. Nah, itu adalah bagian yang tumbuh kemudian. Artinya ketika kepala dipotong, maka bagian badan dan ekor yang akan tumbuh, sehingga dia akan menjadi individu yang baru. Seperti yang di sebelahnya, itu udah jadi cacing planaria yang utuh. Nah, yang bagian bawah itu adalah ekornya yang dipotong. Nah, ketika ekornya yang dipotong, maka yang tumbuh adalah bagian badan dengan kepalanya. Sehingga ketika sudah sempurna, maka menjadi individu yang baru. Seperti yang sebelahnya itu jadi cacing planaria yang baru. Nah, bagian yang tengah bagaimana? Nah, ini karena kita mencontohkan yang bagian kepala dan ekor saja, gambar yang badannya tidak ada. Jadi Bapak jelaskan, bagian badan yang terpotong tadi, jika dua bagian atas kepala dan bagian ekornya yang dipotong, maka bagian atas akan membentuk kepala, bagian bawah akan membentuk ekor. Jadi kalau misalkan ini dipotong 3, maka dia menjadi 3 hewan yang baru, 3 cacing planaria yang baru, dimana kalau kepalanya saja yang terpotong, maka ekor, badan dan ekor yang tumbuh. Kalau ekornya saja yang dipotong, maka badan dan kepalanya yang tumbuh. Tapi kalau di tengah-tengah dipotong 2 begitu bagian, berarti kepala yang dan ekornya saja. Kemudian perbedaan dan persamaan fragmentasi dan membelah diri. Persamaannya adalah baik itu membelah diri dan fragmentasi, tubuhnya sama-sama terbelah atau terpisah. Dan bagian yang terpisah itu menjadi individu yang baru. Ya. Tapi perbedaannya adalah apa? Perbedaannya adalah pada membelah diri, yang terbelah atau yang terpisah itu adalah inti selnya. Jadi yang sebelumnya dijelaskan, contoh kayak amuba tadi, itu bagian inti selnya. Sedangkan kalau fragmentasi itu adalah bagian tubuhnya. Contoh tadi cacing planaria, kepala atau bagian ekornya atau bagian badan. Jadi perbedaannya di situ. Yang satu inti selnya, yang satu bagian tubuhnya. Cara berkembang biak dengan vegetatif yang berikutnya adalah bertunas. Di mana hewan yang berkembang biak dengan bertunas itu memiliki tunas yang kecil tumbuh di bagian tubuh hewan dewasanya. Di mana hewan ini memiliki hewan tingkatan rendah yang sudah dewasa, ya tentu saja yang bertunas. Tunas tersebut kemudian akan mulai mencari makanannya sendiri dan lama-kelamaan akan terlepas dari induknya dan menjadi individu yang baru. Contoh dari hewan yang bertunas yaitu anemon laut dan hidra. Ini contoh tuh hewannya yaitu adalah hidra. Ini masih hidra juga. Bisa dilihat bagian sebelah kiri ada satu cabang, yang di sebelah kanan ada 2 cabang. Itu adalah tunasnya. Ini yang kedua adalah anemon laut. Kalau kalian pernah dengar anemon laut, ini biasanya sebagai tempat tinggal hewan. Hewan apa itu kira-kira? Ya, jawabannya adalah ikan badut atau clownfish, ya. Nah, dulu sempat ada kartunnya ya, pasti sudah sering menonton dan tahu. Iya, judulnya adalah Finding Nemo. Nah, ini cara hewan yang bertunas berkembang biak. Jadi pada gambar 1 itu adalah hewan yang sudah dewasa. Lalu kemudian dia akan membuat sebuah cabang, ya, membentuk seperti tangan ya di gambar 2. Lalu nomor 3 itu gambar 3, dia sudah mulai berkembang biak dan besar.
dan akhirnya pisah di nomor 4 dan itu menjadi hewan yang baru. Oke, terima kasih atas waktu kalian untuk menonton video ini. Sudah sampailah kita di akhir materi ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa kalian cermati dan bisa dipahami dan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu kita semua tentu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe YouTube channelnya. Terima kasih, bye bye.